Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Kita langsung aja ya, nggak usah pakai basa-basi panjang, karena jujur aja topik yang bakal kita bedah hari ini tuh bener-bener masif. Coba deh kalian bayangin, sebuah kota metropolitan sebesar Jakarta tiap hari ngasilin lautan sampah yang wah, nggak ada habisnya. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah rencana super ambisius untuk nyelesain krisis sampah ini. Yuk kita mulai. Oke, coba kita lihat angka yang satu ini. 17,39 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Ini bukan sekedar deretan angka nol di atas kertas loh. Ini adalah estimasi biaya yang super fantastis, atau kurang lebih setara 1 miliar dolar Amerika. Bayangin, dana sebesar ini mau dipakai buat bersihin lautan sampah di Jakarta, sekaligus, nah ini yang keren, ngubah sampah itu jadi sumber energi. Terus kalian pasti mikir kan, kok bisa biayanya segede itu sih? Dan emangnya uang sebanyak itu bakal dipakai buat apa aja? Kita bongkar sama-sama. Masuk ke bagian pertama kita, solusi gunung sampah Jakarta. Ini adalah respon langsung buat ngadepin krisis di Bantar Gebang yang udah sering banget kita dengar. Nah, ini dia yang bikin lompatan teknologinya jadi benar-benar mind-blowing. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau biasa kita sebut PSL itu nggak cuma sekedar ngebakar sampah baru. Kerennya, teknologi ini didesain buat ngolah sampah tanpa perlu repot-repot milah antara sampah yang udah lama sama sampah yang baru datang. Ibaratnya nih kayak punya mesin waktu raksasa yang rakus banget. Dia bakal terus-terusan menggerus tumpukan sampah historis yang udah puluhan tahun menggunung, sambil terus ngunyah sampah-sampah segar yang baru aja datang hari itu. Efisien banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Investasi 17,39 triliun rupiah. Terus, kenapa sih harganya bisa selangit itu? Gini, biar ada gambaran, kita bandingin ya. Kalau kita mau ngebangun fasilitas PSL standar yang kapasitasnya 1.000 ton per hari, biasanya itu makan biaya sekitar 2 triliun rupiah. Tapi masalahnya, kebutuhan Jakarta ini jauh-jauh banget dari kata standar. Rencananya, Jakarta butuh fasilitas dengan kapasitas minimal 8.000 ton per hari. Kebayang kan beda skalanya se-ekstrim apa? Jadi wajar aja kalau biayanya langsung meroket tajam sampai nyentuh angka 17 triliun rupiah lebih. Ini emang proyek raksasa, guys. Tapi tunggu dulu. Kapasitas 8.000 ton per hari itu ternyata bisa jadi cuma permulaan loh. CEO Danantara Indonesia, Pak Rosan Ruslani, secara spesifik pernah nyebutin, kalau kita benar-benar mau ngabisin tumpukan sampah yang lama itu, kapasitas pembangunannya bisa aja digenjot lagi jadi 10.000, bahkan sampai 12.000 ton per hari. Wah, ini sih udah bukan sekedar bikin pabrik pengolahan biasa ya. Ini tuh murni strategi super agresif dari pemerintah buat bener-bener ngehapus jejak gunung sampah masa lalu kita. Nggak main-main deh pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, lokasi dan target operasi proyek ini. Pastinya, ngebangun infrastruktur sebesar ini bakal nimbulin tantangan logistik yang nggak main-main. Nah, saat ini, ada dua kandidat lokasi utama yang lagi bener-bener dikaji secara mendalam, yaitu Bantar Gebang dan Sunter. Kajian ini tuh bener-bener krusial buat nentuin opsi mana sih yang paling efisien, paling pas secara strategis, dan yang pasti mana yang bisa paling cepat dibangun. Karena ya kita butuh solusi ini secepat mungkin. Ngomong-ngomong soal cepat, kalian harus denger timeline-nya, karena ambisi waktunya luar biasa banget. Dimulai dari studi kelayakan yang sekarang lagi jalan, terus bakal langsung ngebut ke fase konstruksi fisik. Dan tahu nggak, pemerintah pasang target utama fasilitas ini udah harus beroperasi di awal tahun 2028. Yes, kalian nggak salah dengar. Mega proyek raksasa ini ditargetkan udah full beroperasi dalam waktu kurang dari 3,5 tahun dari sekarang. Make sense sih kenapa mereka buru-buru. Lanjut ke bagian keempat, dan ini yang bikin makin menarik. Menjual listrik ke PLN. Pasti dari tadi kalian kepikiran kan? Ini mega proyek miliaran dolar tuh cara balikin modalnya gimana? Nah, kuncinya ada di angka yang satu ini. 20 sen dolar Amerika per kilowatt hour. Jadi listrik yang dihasilkan dari ngebakar puluhan ribu ton sampah tadi tuh nggak bakal kebuang sia-sia, melainkan bakal dijual ke PLN. Lewat peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025, pemerintah udah matok harga jual pasti di 20 sen dolar AS per kilowatt hour khusus buat energi terbarukan ini. Pintar banget kan strateginya? Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini ngebentuk semacam putaran ekonomi yang sustainable banget. Di satu sisi, fasilitas ini bakal ngolah sampai 12.000 ton sampah tiap hari yang jelas-jelas ngurangin beban lingkungan kita. Terus proses pengolahan itu ngasilin listrik terbarukan. Dan terakhir, listriknya dijual ke PLN dengan tarif pasti yang udah dijamin tadi. Skema ini tuh bener-bener brilian. Mereka berhasil menyulap sampah yang selama ini jadi beban dan liabilitas terbesarnya Jakarta, berubah wujud jadi sebuah aset energi yang lumayan banget nguntungin. Sebagai penutup di sesi explainer kita kali ini, aku mau ngajak kalian mikir sebentar deh. Coba renungin ini. Apakah investasi gila-gilaan senilai 1 miliar dolar ini emang harga mutlak dari yang namanya urbanisasi modern?
Iya kan? Makin kota kita berkembang, makin bengkak juga tumpukan sampah yang kita hasilin. Rencana ini seolah ngasih bukti ke kita kalau mau beresin masa lalu dan masa kini tuh emang butuh teknologi canggih dan pastinya modal yang luar biasa besar. Coba deh, mulai pikirin tentang seberapa banyak sampah yang kalian hasilin tiap hari. Dan tanyain ke diri sendiri, apakah ngeluarin biaya masif kayak gini tuh emang udah jadi konsekuensi yang nggak bisa kita hindarin buat hidup nyaman di kota metropolitan? Menarik buat dipikirin kan? Makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan seru kita hari ini, dan sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.